Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang saya cintai karena Allah, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang sebuah hadis-hadis pilihan, yang mana hadis-hadis pilihan ini tentunya adalah hadis-hadis yang mudah untuk dihafal dan juga untuk kita amalkan. Ya. Hari ini kita insyaallah akan membahas hadis keberapa ibu-ibu? 15? Oh, saya mau menyampaikan juga. Oke, hadis ke-15 tapi tidak detail ya. Baik. Ya, kita belajar tentang hadis ke-15 terlebih dahulu. Biar kita menyeluruh ya. Tidak ada yang kita tinggal. Baik, bisa dibantu? Monggo Ustazah Afgan, hadis ke-15. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أقصر والإمام يخطب فقد لغت متفق عليه. Baik. Hadis ke-15 ini ibu-ibu adalah hadis yang menjelaskan tentang kaitannya dengan ibadah sholat Jumat. Dan ibadah sholat Jumat merupakan ibadah yang agung yang Rasulullah SAW perintahkan. Bahkan ibadah sholat Jumat ini menjadi salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Masya Allah. Dan ibadah sholat Jumat diwajibkan bagi kaum laki-laki, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa saja di antara syarat dan ketentuan yang berlaku bagi seorang laki-laki yang diwajibkan baginya untuk sholat Jumat? Di antaranya adalah laki-laki tersebut harus seorang muslim. Jadi kalau bukan muslim maka tidak wajib baginya untuk sholat Jumat. Yang kedua, laki-laki ini adalah seorang yang mukallaf, artinya sudah dibebani dengan beban-beban syariat. Jadi antara ciri laki-laki yang sudah mukallaf itu adalah laki-laki yang sudah baligh. Dan laki-laki yang sudah baligh ciri-cirinya adalah ketika dia sudah mengalami yang namanya mimpi basah. Oh ya, ibu-ibu, termasuk di antara tanda ini saya izin menyampaikan, kan terkadang yang namanya ibu-ibu tuh kadang malu ya, malu ketika bertanya kepada anak laki-lakinya sudah mimpi basah apa belum gitu kan ya, kan kadang ada rasa canggung. Nah maka biasanya kata para ulama, di antara yang bisa menandakan bahwa seorang laki-laki itu balik sudah berubah suaranya. Jadi suaranya sudah berubah, tingkah lakunya juga sudah berubah. Mungkin yang tadinya cekekekan, yang tadinya cengengesan gitu ya, dia berubah gitu ya, ada rasa malu, itu fitrah. Dan juga bagi laki-laki ada sedikit kumis. Jadi kalau sudah ada kayak kumis-kumis tipis ya, suaranya sudah besar ya, dia sudah lagi tidak cengengesan, berarti kemungkinan besarnya sudah balik ya. Dan ada semacam apa tuh Bu namanya yang di bawah leher ki? Jakun. Nah, kalau sudah seperti itu berarti monggo didiskusikan.
Ya, kemungkinan besar sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah wajib baginya sholat Jumat. Kemudian di antara syarat ibadah sholat Jumat juga adanya, ya, di antaranya mukallaf, balik, kemudian adanya seorang yang berakal. Jadi orang gila tidak wajib baginya untuk ibadah sholat Jumat. Dia harus berakal. Dan para ulama mensyaratkan kembali di antara yang wajib untuk ibadah sholat Jumat adalah merdeka. Berarti bukan seorang budak. Ya, karena budak tidak diwajibkan baginya untuk sholat Jumat. Dan di antara yang menjadi rukun dalam ibadah sholat Jumat ibu-ibu adanya 2 khutbah. Jadi kalau ada sholat Jumat nggak ada khutbahnya, itu tidak dinamakan dengan sholat Jumat. Apa perbedaannya ibu-ibu antara sholat Jumat dengan sholat sunnah Idul Fitri? Bedanya apa? Perbedaannya yang pertama, ya, di antara perbedaannya kalau ibadah sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, apa dulu ibu-ibu? Sholat dulu baru khutbah. Itu di antara perbedaannya. Jadi mana yang didahulukan? Kalau untuk sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sholat-sholat yang lainnya, yang ada adalah sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah. Dan khutbah ini bagian dari rukun dalam sholat Jumat. Kemudian di antara syaratnya juga para ulama mengatakan bahwa orang yang wajib sholat Jumat adalah mukim. Jadi sebenarnya musafir, ya, kalau ada seorang laki-laki sedang safar itu sudah tidak wajib sholat Jumat. Yang ada apa? Dia tetap melaksanakan ibadah sholat duhur. Gimana kalau boleh nggak kalau misalnya ketemu sama jamaah lagi sholat Jumat, seorang musafir, apakah boleh untuk beribadah sholat Jumat? Boleh, tapi tidak wajib bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Jadi wajib bagi orang-orang yang sedang mukim, artinya tidak dalam keadaan safar. Ya, kemudian ibadah sholat Jumat, ibu-ibu, ada sunnah-sunnah yang perlu dipersiapkan. Di antaranya adalah mandi. Masya Allah, ini mandi ini bermanfaat banget loh, terutama bagi orang-orang Arab. Ya, jadi mohon maaf ya, kami tuh kalau pas lagi musim dingin. Dan musim dingin di Arab ibu-ibu tahu? Saya tuh membayangkan musim dinginnya itu di bawah 0 derajat Celcius, -1, -2, -3. Itu kalau nggak mandi sebulan pun juga nggak bau. Pertama nggak ada keringatnya. Kedua kalau mandi kedinginan. Sampai kan pernah ada sahabat di musim dingin mandi kala itu ketika habis junub terus meninggal. Maka memang yang namanya cuaca di Timur Tengah itu Masya Allah cuacanya sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu ketika ada, ya, sebuah perintah untuk mandi dalam perkara ibadah sholat Jumat, ini merupakan kesempatan bagi orang-orang Timur Tengah untuk mandi. Ya, Masya Allah. Jadi hikmahnya begitu, ya. Kalau tidak ada disunahkan untuk mandi, mereka mungkin nggak mandi. Ya, Masya Allah. Dan kemudian diantara sunnahnya juga untuk yang mau sholat Jumat, terutama kaum laki-laki, adalah memakai wewangian. Memakai wewangian, memakai baju yang terbaik. Ibu-ibu, kebiasaan, ya, para wanita yang ada di Yaman itu kalau hari Jumat, diantara kebiasaan mereka adalah memberikan wewangian di ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah, dan menjadikan baju yang akan dipakai oleh suaminya untuk sholat Jumat itu dibukhur dulu. Bukhur itu apa? Dikasih aroma wewangian tapi alami. Jadi kalau ibu-ibu tahu arang ada di Indonesia kan? Arang, kemudian dijadikan api. Setelah jadi api terus nanti ada seperti kayak bubuk. Mungkin loh kalau di Indonesia kayak kemenyan, tapi sebenarnya itu bukan kemenyan, wangi gitu. Macam-macam, ada wangi buah, wangi macam-macam. Ada wangi kayu gaharu. Nah itu nanti ditaruh di situ kan, kebulnya asapnya itu kan wangi. Nah nanti ada alatnya, ya, yang untuk menaruh baju-baju. Jadi baju-baju gamis-gamis putih, ya, para suami-suami mereka yang akan dipakai untuk sholat Jumat tuh ditaruh di atasnya. Jadi ketika mau ibadah sholat Jumat tuh wangi gitu loh, wangi, bersih, rapi. Coba kalau masyarakat kita ada nggak
orang baru bangun tidur langsung sholat Jumat. Ada banyak misalnya gitu ya. Kenapa? Karena nggak sempat mandi. Ya, mandinya dikodo jadi sore. Ya, kalau di sana benar-benar yang namanya persiapan ibadah sholat Jumat tuh benar-benar mereka persiapkan dengan baik. Ya, sampai rumah kami dulu waktu di Yaman tuh di area dekat masjid. Ya, kalau pas hari Jumat saya buka jendela kamar itu kan langsung dengan jalan gitu loh. Tapi dari luar nggak kelihatan, nggak bisa nengok karena ada kayak serabut-serabut jaring dari besi kecil-kecil, tapi aroma masih kecium gitu loh. Itu seringkali kalau saya lagi berada di kamar hari Jumat, ya orang-orang pada mau sholat Jumat, itu aroma wanginya beda-beda. Jadi wah ini tuh masya Allah bener-bener. Jadi di sana tuh yang namanya wangian tuh menjadi sebuah hal yang diprioritaskan untuk kaum laki-laki. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masya Allah menganjurkan kita untuk memakai wangian, tapi khusus untuk laki-laki. Nah, bagaimana ibu-ibu kalau ada perempuan yang mau sholat Jumat? Apakah diperbolehkan? Dalam hal ini Islam membolehkan perempuan untuk ibadah sholat Jumat, tapi tidak wajib. Jadi kalau ibu-ibu ya sedang melakukan ibadah umroh, perjalanan ibadah umroh atau ibadah haji, ketemu hari Jumat, kan rata-rata pada mau ikut Jumatan ya, baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Dan masya Allah orang kita nih, orang Indonesia itu rata-rata rajin-rajin. Ya, duhurnya jam 1, setengah 9 sudah ada di masjid, jam 9 sudah ada di masjid. Gimana ibu-ibu? Kenapa kok bisa rajin-rajin begitu? Khawatir pintunya ditutup. Jadi kalau di Indonesia ada nggak hari Jumat jam setengah 9 udah ada orang nih Jumatan? Ada takmir. Ngapain takmirnya? Bersih-bersih masjid. Kan sudah ada orang di masjid, tapi takmir. Padahal masya Allah keutamaan orang yang berangkat sholat Jumat ya lebih pagi itu keutamaannya jauh lebih besar daripada orang yang terakhir masuk masjid untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Nah, tapi begitulah masya Allah ya keadaan di kota Mekah dan kota Madinah. Orang kalau mau sholat Jumat cepet-cepetan karena khawatir nanti jamaahnya beludak nggak dapat tempat ya masya Allah. Saya doakan ibu-ibu jamaah Majlis Talim Hasanah dan teman-teman yang mendengarkan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk teman-teman semuanya bisa merasakan sholat Jumatan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Amin. Nah, gimana ya di sana kalau pas Jumatan khotibnya pakai bahasa Arab apa yo paham gitu ya. Sekarang alhamdulillah ya sudah ada aplikasi untuk bisa mendengarkan khutbah dengan bahasa masing-masing. Jadi kalau ibadah salat Jumat tuh disetel channelnya kayak radio gitu. Terus nanti kita dengarkan imamnya berbicara bahasa Arab, kita yang mendengarkan bisa mendengarkan dengan bahasa Indonesia. Masya Allah, dan itu ada ya, alhamdulillah. Nah, kalau sedang ibadah sholat Jumat, apalagi khotibnya sedang berkhutbah, maka tidak dianjurkan bagi jamaah yang sedang mendengarkan khotib dalam ibadah sholat Jumat untuk bercakap-cakap, untuk melakukan pembicaraan ya majlis yang kedua padahal dia sedang dalam keadaan mendengarkan khotib. Idza qulta li sahibika yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta. Jadi ini adalah larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah ketika ada seorang khatib berbicara di depan, dan khatib ini ketika berbicara maka tujuan utamanya adalah untuk didengarkan. Bagaimana seorang jamaah bisa mendengarkan khatib dengan baik kalau di antara mereka ada yang berbicara. Dan ini ibu-ibu terutama yang sudah punya anak laki-laki yang sudah balik, tolong diberikan pesan. Ya,
Kalau suami kan sepertinya para suami sudah paham ya. Tapi ibu-ibu nih yang pada punya anak laki-laki yang sudah mulai balik, pesan ke anak-anaknya, nak, kalau sholat Jumat ya jangan ngobrol sama temannya. Seorang khotib ketika sedang menyampaikan khutbahnya, maka kamu dengarkan dengan baik ya. Dan orang-orang Indonesia itu ibu-ibu, saya pernah melihat di negara kita yang tercinta ini banyak sekali anak-anak muda yang kalau datang sholat Jumat itu mepet-mepet ya, mepet-mepet khotibnya khutbah kedua ya. Jadi rata-rata yang pada berangkat pertama-tama tuh simba-simba pakai sepeda ontel ya. Gimana mboten sih kalau di Indonesia ya kan? Simba-simba yang pakai sepeda ontel itu pada pertama-tama. Coba lihat anak mudanya. Kemana anak mudanya? Datangnya kalau pas imam sudah menyampaikan khutbahnya yang kedua ya. Padahal seharusnya yang namanya sholat Jumat itu dia harus mendengarkan khutbah dari awal, bukan hanya di khutbah yang kedua. Ya, saya berdoa semoga nanti suatu hari kelaknya di Indonesia Raya yang tercinta ini Allah Azza wa Jalla anugerahkan para pemuda-pemuda yang siap untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dan datang di awal waktu. Amin. Ya. Termasuk diantaranya kan kalau sekarang itu banyak kaum laki-laki terutama lagi sholat Jumat pada pegang HP, gimana ibu-ibu? Ya, maka termasuk diantaranya adalah pesan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah mulai balik, yang mau berangkat ibadah sholat Jumat, kita berpesan, nah setan gepengnya cuti dulu, ya, HP-nya ibu simpan dulu, ya. Kenapa? Karena orang kalau mau main bola saja, mau main bola ya ke lapangan, pemain bola di lapangan boleh nggak lagi mau main bola nih lagi ada perlombaan, boleh nggak sambil bawa HP? Nggak boleh. Lah ini mau ke rumahnya Allah, mau ke masjid, mau melaksanakan ibadah yang agung yaitu ibadah sholat Jumat, masa masih ada HP di tangan? Jadi ya miris kita melihat banyak sekali terutama anak-anak muda yang ibadah sholat Jumatnya hanya sebagai formalitas saja tapi tidak dilakukan dengan baik. Baik. Kemudian hadis yang ke-16 ibu-ibu. Hari ini insyaallah kita akan belajar lebih dalam hadis ke-16. Silakan dibaca. Monggo Ustazah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ke-16 ini menjelaskan tentang manfaat dan keajaiban siwak. Dan Islam ini adalah agama yang sempurna, di mana semua lini kehidupan seorang manusia semuanya diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Termasuk diantaranya bagaimana kita sebagai seorang hamba ketika kita berada di dunia ini untuk bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi. Kenapa Bu? Kesehatan mulut dan gigi itu harus kita prioritaskan. Kenapa? Karena kalau giginya sudah sakit, ya cenut-cenut, biasanya semua anggota badannya ikut merasakan. Terutama bagian mana Bu? Kepala ya. Orang kalau sakit gigi enak nggak sholatnya? Nggak enak. Mau baca Al-Quran enak nggak? Nggak enak. Mau datang ke majlis ilmu enak nggak? Nggak enak. Ya. Dan ibu-ibu tahu ternyata mulut itu jika diibaratkan untuk kita semuanya adalah seperti sebuah pintu di dalam rumah kita. Jadi kalau kita mau masuk rumah kan kita harus ngelewatin pintu tuh. Ada nggak orang ujuk-ujuk masuk rumah nggak lewat pintu? Ada lewat jendela, tapi itu kan nggak lumrah gitu ya. Lewat pintu. Maka makanan yang masuk ke dalam perut kita itu harus melewati mulut. Ya. Ada orang yang nggak melewati mulut, tapi orang yang ada uzur, sakit, itu kan makanannya langsung lewat infus misalnya. Tapi secara lumrah, maka makanan yang masuk pasti lewat
mulut. Maka begitu pentingnya Islam mengatur untuk setiap umatnya menjaga kebersihan mulut dan gigi. Nah, hari ini alhamdulillah Allah berikan taufik kepada saya. Kemarin pas waktu di Masjid Pogung Baru tuh saya belum ada pembahasan masalah siwak di kajian fikih, tapi qadarullah Allah belum memberikan saya taufik untuk mencari buku ini. Alhamdulillah di Majlis Ta'lim Hasanah ini Allah berikan taufik, Allah ingatkan saya untuk membawa buku ini. Jadi buku ini ibu-ibu, ini buku yang ditulis oleh seorang profesor, guru besar di UNER Surabaya. Beliau adalah Profesor Dr. Taufan Bramantoro, hafizahullahu taala. Ibu-ibu yang pernah ngaji di Majelis Taklim Hasanah zaman dulu kala, inget enggak? Waktu kami Mutiara Hikmah mau mengadakan acara, kan di sini pernah tuh saya mengadakan acara dulu. Masih inget enggak Bu Suatun? Apa itu waktu itu ada daurah apa gitu ya? Nah, Prof Taufan tuh datang ke sini, ke masjid ini. Masya Allah. Mungkin ada sebagian yang ingat, ada yang enggak. Ya, jadi beliau datang bersama istri beliau ke Joglo 1 juga pernah, dan semoga Allah menjaga beliau. Beliau menyelesaikan doktornya, mendapatkan gelar profesor di usia 38 tahun. Muda apa muda, Bu? Masya Allah. Dan beliau meriset, Masya Allah ya, meriset sesuatu yang jarang sekali orang yang jarang sekali orang mengambil riset ini. Apa riset beliau? Riset beliau adalah tentang siwak. Masya Allah. Jadi saya baca buku ini, Masya Allah, itu seperti sedang belajar gitu ya, Masya Allah. Dan kita tahu bahwa ternyata di dalam siwak itu, kata Prof Taufan, ya jauh sebelum hiruk pikuk perkembangan teknologi alat dan bahan pasta serta sikat gigi yang terjadi saat ini, sebuah batang tanaman telah memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Batang tanaman tersebut bernama Salvadora persicka atau dikenal dengan sebutan kayu siwak. Sebuah batang kayu yang berukuran kecil tetapi menyimpan manfaat yang sangat besar. Tidak berlebihan, kemudian siwak disebut sebagai salah satu bentuk sarana pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang sangat revolusioner dan terus bertahan menjadi keutamaan hingga saat ini. Sangat disayangkan apabila penggunaan siwak yang memiliki manfaat yang luar biasa justru diabaikan dan semakin ditinggalkan. Sebongkah demi sebongkah semakin banyak kandungan dan manfaat siwak yang terus terungkap. Masya Allah. Jadi siwak ini Bu, ternyata ini bagian dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak ditinggalkan, diabaikan oleh umatnya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas menyebutkan di dalam hadis yang ke-16 apa? Laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, saking sayangnya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, coba lihat. Rasulullah mikir-mikir, ya. Kalau mau mewajibkan siwak, khawatir umatnya terbebani. Maka Rasulullah kata-katanya lembut banget. Laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak. Bahkan ibu-ibu, Masya Allah, Rasulullah itu sebelum beliau meninggal dunia, maka beliau ketika itu melihat Abdurrahman, adiknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, adik iparnya Rasulullah SAW yang bernama Abdurrahman, putranya Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu bawa kayu siwak. Dan Rasulullah memandangi kayu siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Maka seorang istri, ibunda Aisyah, ya seorang istri itu kadang feelingnya itu istilahnya apa yang dimaui oleh suami itu langsung Allah kasih ke istri gitu loh. Pernah nggak sih ibu-ibu, suami ibu-ibu pengen kopi, ya belum bilang ke kita, saya tolong bikinkan kopi, kita sudah bikinkan kopi, gitu ya. Suami kita bilang gini, Masya Allah, istriku pengertian, tadi mau bilang mau kopi tapi khawatir nanti memberatkan, kok sudah dibuatkan kopi. Pernah ibu-ibu begitu? Siapa yang menggerakkan hati ibu-ibu untuk membuatkan kopi untuk para suami? Allah. Makanya Masya Allah dalam kehidupan tuh banyak sekali loh sebenarnya hubungan suami istri itu. Kalau hubungannya
ya dilandaskan dalam ketaatan kepada Allah akan berikan rasa itu. Rasa untuk saling membutuhkan, dan Allah gerakkan hati pasangan sebelum pasangan tersebut meminta. Ya, masalah ini kita ambil pelajaran dari baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika itu Rasulullah melihat Abdurrahman bawa siwak gitu, dan ibunda Aisyah, Allah gerakkan hatinya. Apa kata ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, lihat, Aisyah, ibunda Aisyah tuh seorang istri yang sangat memuliakan suaminya. Selama beliau menjadi istri, beliau tidak pernah mengucapkan ya Muhammad, tapi beliau senantiasa memanggil kekasihnya dengan ucapan yang lembut. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mau kayu siwak yang dibawa adikku Abdurrahman? Apakah engkau berkenan mau kayu siwak? Maka ibunda Aisyah pun memintakan kayu siwak itu dari Abdurrahman. Masya Allah. Dan Rasulullah pun bersiwak sebelum Rasulullah SAW akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan Rasulullah yang terakhir kali di dunia ini. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu menutup kehidupan beliau itu diantaranya dengan ibadah bersiwak, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sudah tahu kayu siwak bentuknya seperti apa? Saya bawakan. Kayu siwak itu ada dua, ibu-ibu. Ada yang asli, maksudnya asli itu orang-orang jualan langsung dipotong-potong batang. Kayu siwak itu kan batang daun, batang pohon. Kemudian langsung dijual begitu saja. Ada yang sekarang itu diawetkan, jadi dimasukkan ke plastik, nanti diawetkan jadi basah terus. Nah, biasanya ibu-ibu kalau pengen dapat kayu siwak seperti itu beli di toko oleh-oleh haji. Kalau di Arab yang seperti itu di Mekah 1 real, ya kurang lebih sekitar 4 ribuan. Ya, wallahu taala alam. 4.000 dapat manfaat, ambillah 4.000 ya. Dapat manfaat apa? Dapat manfaat bisa membersihkan mulut. Juga dapat manfaat, kita dapat ridhonya Allah. Ada yang mau kayu siwak ini? Ada yang mau kayu siwak ini? Yang mau boleh maju. Iya, boleh maju sini, tidak apa-apa. Nih, 1, 2, ya, pakai ya. Nih, 3, 4, ya. Ada lagi, ya sini. Sudah? Alhamdulillah. Baik. Itu namanya kayu siwak. Cara makainya bagaimana? Cara makainya ibu jangan langsung di keras, ya. Dicelup dulu ke dalam air kalau yang bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya sudah ada masih basah itu bisa langsung. Tapi kalau kering seperti ini dicelup dulu di air. Celup dulu di air sampai basah, baru kemudian dikupas sedikit aja 1 cm kulitnya tuh dikupas. Nanti setelah dikupas, kulitnya jangan dimakan, dibuang. Nanti dalamnya itu kan kayak ada serat gitu ya. Nah, itu baru kemudian dikunyah, digigit sebentar. Setelah lembut, baru dipakai seperti sikat gigi. Masya Allah, ibu-ibu tahu hari ini di buku ini sudah ada banyak ya, Masya Allah orang yang jual. Coba nanti lihat di toko-toko online. Kayu siwak bentuknya seperti sikat gigi. Lihat, ada pegangannya. Jadi bulu sikat giginya itu kan biasanya kalau kita kan plastik ya, iya enggak? Ini diganti dengan kayu siwak. Jadi ibu-ibu kayak lagi nyikat gigi, tapi bedanya kalau sikat gigi kan butuh pasta gigi. Kalau siwak langsung, ya. Dan ini sudah ada, ya. Di sini yang jual namanya ininya produk Ihsan, dicari aja nanti produk Ihsan, ya dicari nanti dibeli. Kenapa? Karena Masya Allah ya, siwak itu luar biasa manfaatnya. Apa manfaatnya diantaranya ibu-ibu? Yuk kita pelajari bersama. Baik, siwak diantara manfaatnya yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Ya. Dan kenapa Rasulullah di sini menuliskan fam? Fam itu mulut, bukan sin, bukan gigi, atau bukan lisan, bukan syafatain. Syafatain kedua bibir. Jadi kata-katanya Rasulullah kan, apa kata Rasulullah? As-siwaku mutahhiratun lil fam. Siwak itu bisa membersihkan bagian mulut. Kenapa lebih umum Rasulullah menyebutkan? Karena orang bersiwak itu ibu-ibu bukan hanya gigi yang bersih, tetapi bibir pun ikut
ikut serta dibersihkan. Kan biasanya ada air-airnya tuh. Nah kan larut tuh dan mengenai bibir kita. Dan itu ikut lembut nanti. Masya Allah. Dan bukan hanya gigi yang dibersihkan, tetapi yang mendapatkan manfaatnya juga gusi. Gusinya juga ikut bagus, ikut kuat gusinya. Masya Allah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ya. Termasuk diantaranya adalah bisa membersihkan lidah kita. Jadi bagian mulut kan banyak tuh. Ada gigi, ada gusi, ada lidah, ada bibir. Semuanya turut dibersihkan kalau kita pakai kayu siwak. Tapi kalau pakai sikat gigi dan pasta gigi, yang dibersihkan bagian mananya saja, Bu? Gigi dan lidah. Dan kalau pakai kalau pakai sikat gigi kan ibu-ibu biasanya kadang membersihkan lidah juga kan? Kalau di sikat gigi kita tuh bagian belakangnya ada tuh buat membersihkan lidah. Nah, hanya 2 saja. Ya, gusi. Ya, gusi tapi tidak optimal kan ya? Nah, kalau pakai kayu siwak semuanya dapat. Yang kedua, ibu-ibu, di samping kayu siwak ini diantara keutamanya adalah bisa membersihkan mulut kita. Yang kedua adalah mendapatkan ridhonya Allah. Ini yang paling penting sebenarnya. Kan kita hidup itu untuk ibadah. Nggih mboten ibu-ibu? Ibadah kita itu ketika kita laksanakan maka tujuan utamanya adalah apa? Mencari ridhonya Allah. Jadi kalau kita pengen mencari ridhonya Allah, di antara amal salih yang kita lakukan di dunia ini adalah bersiwak. Ya, jadi diniatkan nih, sebelum bersiwak ibu-ibu niatkan, ya Allah, saya mau bersiwak ini biar Allah ridho. Masya Allah. Ketika ibu-ibu bersiwak, ibu-ibu dapat pahala. Saldo pahala di akhiratnya naik. Tapi kalau ibu-ibu sikat gigi, maka yang ibu-ibu dapatkan hanya bisa menyegarkan mulut kita dan membersihkan gigi kita. Ya, berbeda dengan siwak. Siwak Allah Subhanahu wa taala ridho, ya. Siapapun yang bersiwak maka Allah Azza wa Jalla ridho kepadanya. Masya Allah. Baik, kemudian Profesor Taufan, ya, beliau menyebutkan bahwa siwak ini mengandung banyak sekali zat-zat kimia yang alami. Jadi kalau fluoride dan lain sebagainya itu kan zat kimia tapi nggak alami ya. Dia kimia saja. Jadi Masya Allah, siwak ini mengandung antimikroba, kata beliau, Masya Allah. Ya, antimikroba itu peranannya untuk apa? Mencegah karies gigi. Ya, adanya di kayu siwak itu kandungannya ada vitamin C. Ya, biasanya mengatasi masalah pada mulut. Kemudian ada silika. Silika ini Masya Allah menghilangkan noda dan plak-plak kuning. Kan kalau sikat gigi ibu-ibu kadang masih ada karang gigi kan? Coba ibu-ibu, kita itu kayaknya banyak menghabiskan uang deh di dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan karang gigi. Ibu-ibu kalau pergi ke dokter gigi membersihkan karang gigi bayar apa enggak? Sedikit atau mahal? Mahal, ya kan? Tapi mau saja, ya. Mau kita bersihkan, kita mau dibersihkan karang giginya. Padahal kalau pakai siwak itu otomatis karang gigi rontok. Ya, plak-plak yang ada di gigi rontok karena ada apa? Ada zat silika. Ya. Kemudian di dalam siwak juga ada zat asam tanat. Ya. Perannya adalah untuk mengurangi jumlah bakteri. Ya, bakteri yang ada di mulut, yaitu kalau masuk ke dalam tubuh kita maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Masya Allah. Dan ada sodium bikarbonat tapi alami. Dia perannya sebagai bahan pembersih gigi. Masya Allah. Ada juga kalsium, ya, dia berperan untuk meningkatkan remineralisasi. Ada juga minyak esensial, dalam kayu siwak itu ada minyak esensial kandungannya, Masya Allah, untuk mendisinfeksi rongga mulut, antiseptik. Jadi ibu-ibu pernah nggak menemukan produk kalau mau dibersihkan mulutnya itu memasukkan cairan, berkumur dengan cairan? Ada kan? Itu kan kimia ya. Ibu-ibu coba, ada nggak efek sampingnya kalau sering menggunakan cairan itu untuk kumur-kumur? Ada efek sampingnya? Apa efek sampingnya? Ada dokter gigi nggak di sini? Apa efek sampingnya? Membuat mulut kering, ya kan? Apalagi kalau cairan tersebut masuk ke dalam tubuh. Dan ternyata di dalam siwak, kayu siwak, Allah Azza wa Jalla telah menitipkan yang namanya minyak esensial. Gunanya untuk apa? Untuk antiseptik, tapi alami. Masya Allah, keren banget ya.
Allah itu kalau sudah buat produknya Allah tuh nggak ada yang bisa nyaingin ibu-ibu. Ya kan? Coba, produknya manusia kan ribet. Berapa produk tuh yang harus ibu beli? Sikat gigi, pasta gigi, belum lagi nanti buat karang gigi, belum lagi nanti buat kumur. Siwak harganya Rp4.000. Tapi banyak yang meninggalkan sunnah dalam bersiwak. Jadi PR. Yo ibu-ibu, apa-apa diamalkan ya, PR-nya setelah kajian baik yang offline maupun yang online, cari kayu siwak. Itu PR. Di mana Ustazah nyarinya? Terserah ibu-ibu. Langsung pada nunjuk Bu Eni ini ya. Cari kayu siwak. Nanti kalau sudah Allah berikan kayu siwak itu, ibu-ibu jangan dibiarkan, malas di rumah ada kayu siwak tapi nggak pernah dipakai. Ya belikan satu keluarga, ya semuanya. Ibu-ibu dengan suaminya 8.000 perak, itu kan kurang dari 10.000, kurang dari harga semangkuk bakso. Ya 20.000 udah dapat berapa kalau 4.000-an? 5 kayu siwak. Ya Masya Allah. Dan ibu-ibu berikan satu persatu untuk seluruh penghuni rumah. Tapi PR-nya untuk ibu dulu. Ya, PR-nya kita dulu yang mengamalkan. Di sini sudah ada yang sudah istiqomah menggunakan siwak? Ada? Belum ada. Saya jadi teringat ibu saya, semoga Allah menjaga beliau, Allah yahfadha. Beliau tuh kalau pas saya dan suami dapat amanah membimbing umroh, itu kami suka menawarkan gitu loh. Jidah mau nitip apa gitu ya. Jidah mau kerso oleh-oleh nopo gitu. Beliau bilang, tolong belikan kayu siwak. Karena memang hobinya beliau itu adalah bersiwak. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi di antara hobi beliau, ya keseharian beliau adalah bersiwak. Mana-mana beliau bawa tuh siwak. Ya Masya Allah. Dan ini bagian dari ibadah. Kalau kita tahu ilmunya. Masya Allah. Bagian terakhir ibu-ibu, dalam kayu siwak itu ada klorida. Apa sih gunanya? Mencegah pengendapan kalkulus pada permukaan gigi dan menghambat demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi. Aduh, ini bahasa-bahasa kedokteran ini. Ya, nggak nyampe kita. Pokoknya begitulah. Jadi ada klorid di dalam kayu siwak, tapi Masya Allah ya. Semuanya alami, semuanya Allah Azza wa Jalla yang telah memberitahukan. Baik ibu-ibu, kalau pengen tahu pohonnya kayak apa, coba lihat di buku ini ada nih. Atau nanti searching di Google, pohon kayu siwak. Ini banyak sekali ditemukan di daerah Yaman, di negara Yaman, terutama di daerah Ma'rib. Jadi di Yaman tuh ada sebuah kota namanya Ma'rib, daerah Ma'rib. Sabah. Ibu-ibu pernah dengar surah Sabah? Surah Sabah itu sebuah tempat yang sebelum dirubah menjadi sebutan Ma'rib itu namanya Sabah ya, daerahnya Ratu Bilqis. Di mana di situ awalnya itu ibu-ibu, ini kisah nyata ya. Awalnya mereka orang-orang Sabah itu adalah ya hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kenikmatannya Allah berikan di Sabah itu? Buah-buahan yang beraneka ragam yang bisa dipanen dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di daerah Sabah itu. Tapi ternyata orang-orang yang ada di Sabah itu tidak bersyukur kepada Allah. Allah yang memberikan buah-buahan, tapi mereka kufur nikmat. Bukannya yang disembah adalah Allah, tapi mereka menyembah matahari. Dan ibu-ibu kalau pas lagi safar ya, kan boleh juga ibu-ibu kalau kita safar untuk belajar ya. Maka nanti di Sabah itu sampai hari ini masih ada tiang-tiang yang belum dirobohkan tapi sudah tidak digunakan. Hanya tiang-tiangnya saja. Yang tiang tersebut adalah bagian dari peninggalan masyarakat Sabah ketika mereka masih menyembah matahari. Dan ketika mereka ya kufur kepada nikmatnya Allah ya, dengan Allah berikan beraneka ragam buah tapi mereka tidak mau menyembah Allah, akhirnya Allah kirim nih ibu-ibu, di daerah Sabah itu ada namanya Sad Ma'rib ya. Sad Ma'rib itu kayak macam danau air yang sangat banyak
Dan Allah kirim tikus-tikus kecil menggerogoti bendungan Ma'rib itu, digerogoti dan keluarlah air yang sangat besar. Terjadilah wabah banjir yang sangat besar. Dan setelah wabah banjir itu terjadi, Allah tidak menumbuhkan Allah tidak menumbuhkan dua tanaman kecuali ada di kalau ibu-ibu baca surah Saba ada di situ. Allah tidak menumbuhkan tanaman kecuali dua. Apa itu? Di situ banyak pohon sider dan banyak pohon siwak. Dua itu. Jadi Allah tidak menumbuhkan banyak tanaman setelah terjadinya wabah banjir yang sangat luar biasa kecuali dua ini. Apa? Sider dan pohon siwak. Jadi dulu kami sering juga menemui banyak sekali pohon-pohon seperti ini. Ya, ini namanya pohon siwak atau dalam bahasa apa ini? Bahasanya Salvadora persica apa ya? Ini bahasa Latin kali ya. Ya wallahu taala alam. Baik. Nah, ibu-ibu, kemudian di antara yang bisa kita lakukan ada ketentuan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah anjurkan kepada kita. Kapan sih siwak itu bisa dipakai? Nah ini, kapan saja waktu-waktu yang dianjurkan untuk bersiwak. Yang pertama, sebelum melaksanakan ibadah sholat. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, kita bersiwak dulu. Dalilnya mana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin." Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan ibadah sholat. Kenapa ibu-ibu? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kalau kita melaksanakan siwak ini sebelum melaksanakan ibadah sholat, hikmahnya apa? Betul, ahsanti. Ya, aroma bau mulutnya kalau sudah bersiwak kan harum, tidak mengganggu jamaah yang lain. Kita datang sholat ya dengan keadaan berjamaah saja kan, orang yang mau sholat dalam keadaan berjamaah kan tidak boleh kalau habis makan bawang putih itu, karena aromanya mengganggu. Ya. Dan yang kedua, kita akan menghadap Allah. Orang sholat kan sesungguhnya sedang bermunajat kepada Allah. Maka di antara yang bisa kita lakukan sebagai hamba Allah yang baik adalah bersih-bersih, yang membersihkan mulut kita dengan bersiwak. Ditambah kalau kita bersiwak sebelum sholat kita dapat pahala, karena itu bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ibu-ibu, adalah kapan kita bersiwak? Sebelum melaksanakan ibadah sholat malam. Ya, kalau tadi sholat wajib, ini sholat malam. Karena ada hadisnya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, jadi sebelum ibu-ibu melaksanakan sholat tahajud, maka bersiwak dulu. Apa kata Rasulullah SAW? Idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah itu kalau bangun malam, sebelum sholat malam beliau bersiwak terlebih dahulu. Masya Allah. Di antara manfaatnya apa ibu-ibu? Kalau untuk bangun sholat malam, biar nggak ngantuk. Kan ada tuh gerakan-gerakan ya. Jadi kan nggak ngantuk lagi, sudah seger gitu ya. Mulutnya seger dan tidak mengantuk. Yang ketiga, kalau mau baca Al-Quran ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau baca Al-Quran bersiwak dulu. Apa dalilnya sebelum membaca Al-Quran? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza tasawwaka, ketika dia bersiwak, summa qama yusalli, kemudian dia berdiri untuk salat, qamal malaku khalfahu, maka ada malaikat berdiri di belakangnya. Ya, Masya Allah. Jadi syaratnya apa tadi? Siwak dulu. Ya. Kalau mau salat bersiwak, kemudian dia mendirikan salat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya. Fatasamma'a liqira'atihi, dan malaikat tersebut mendengarkan bacaan Al-Quran yang kita baca di dalam ibadah salat kita. Masya Allah. Fayadnu minhu, dan malaikat akan mendekat. Ya, Masya Allah. Au kalimatan nahwaha hatta yad'a fahu ala fi, dan malaikat pun meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Kita nggak lihat. Kalau ibu-ibu lihat ada mulutnya malaikat mendekat ke kita, mesti ibu-ibu nggak jadi sholat. Ya, loncat-loncat. Kenapa? Karena takut sama malaikat. Itulah hikmahnya kenapa malaikat tidak bisa kita lihat. Ya. Tapi ini hadis, berarti kan kita harus percaya. Ya.
Fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an. Masyaallah. Tidaklah keluar dari mulut orang yang sedang baca Al-Qur'an di dalam salatnya ya kecuali akan masuk ke dalam perutnya malaikat. Illa sara fi jawfil malik. Fatahhiru afwahakum lil Qur'an. Maka bersihkanlah mulut kalian bila kalian hendak membaca Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kalau mau baca Al-Quran intinya kita harus bersiwak. Yang ketiga, kapan dianjurkan bersiwak? Di antaranya adalah sebelum berwudu. Masya Allah. Boleh nggak Us? Ya, sebelum berwudu siwakan, setelah berwudu siwakan lagi. Boleh. Mau sholat, ibu-ibu siwakannya 2 kali. Sebelum berwudu siwakan, dapat pahala. Berwudu dapat pahala. Habis berwudu baca doa dapat pahala. Ibu-ibu istiqomahkan baca doa setelah wudu. Itu pahalanya luar biasa, fadilahnya bagus. Apa fadilahnya? Orang yang istiqomah membaca doa setelah berwudu, maka akan dibukakan pintu surga. Semua pintu surga terbuka lebar-lebar. Silakan bisa masuk lewat pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Jadi ini ya bermanfaat untuk para ibu-ibu. Kan kemarin kita taunya kalau kita pengen masuk ke pintu surga yang kita kehendaki kan ada 4 tuh syaratnya. Sholat, jaga puasa, taat kepada suami. Kemudian yang keempat bisa menjaga diri. Nah, kalau kemarin ada yang bertanya kalau sudah tidak ada punya suami bagaimana? Ya sudah istiqomahkan doa setelah berwudu ini, diistiqomahkan. Harapannya apa? Harapannya bisa masuk surganya Allah dari pintu mana saja yang kita kehendaki. Apa dalilnya ibu-ibu ya? Sebelum dan sesudah berwudu ya. Di antara dalilnya adalah laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Berarti sebelum berwudu siwakan, kemudian berwudu, ibu-ibu baca doa setelah berwudu, baru mau melaksanakan ibadah salat bersiwak kembali. Gitu ya. Jadi 2 kali. Dan itu dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ibu-ibu? Sekarang kelima. Baik. Yang kelima adalah saat masuk rumah. Ibu-ibu mau masuk rumah itu bersiwak dulu. Atau para suami mau masuk rumah bersiwak dulu. Manfaatnya apa ibu-ibu? Apa manfaat hikmahnya mau masuk rumah bersiwak dulu? Biar kalau ketemu sama suaminya tidak mengeluarkan bau mulut. Seorang suami kalau mau bertemu dengan istrinya biar mulutnya segar. Ya. Baik. Sa'altu Aisyah qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Ya, dari Al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya dia berkata Rasulullah tuh kalau masuk rumah tuh ngapain aja sih gitu deh. Bahasanya begitu, tanya kepada Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan bahwa di antara kebiasaan Rasulullah ya kalau masuk rumah setelah mengucapkan salam tentunya maka Rasulullah bersiwak. Mau tak jadiin PR nama betul? PR. Kalau sudah dapat kayu siwaknya dipakai ya. Kapan dipakainya? Di antaranya kalau mau menemui suami. Pas mau masuk rumah, ya kayu siwaknya dipakai. Ya, Masya Allah. Berarti kalau kita mau masuk rumah, ya kita pakai kayu siwak sejatinya kita sedang beribadah. Kita sedang menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Baik, kemudian kapan lagi ibu-ibu? Ketika kita bangun dari tidur. Ketika kita bangun tidur tuh biasanya ya orang kalau bangun tidur mulutnya wangi atau Bunda Najmi wangi. Masya Allah. Apa tadi malamnya habis makan durian? Orang kalau habis makan durian bangun tidur tetap aja bau ya. Ya ada nggak sih ibu-ibu bangun tidur terus wangi? Nah ada ya, pasti ada aroma-aroma tertentu gitu ya. Yang mungkin orang lain kalau nyium juga nggak mau gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Bersiwak. Jadi Ustazah kalau kita mau tidur siwaknya ada di samping kita. Iya, itu siwak dibawa-bawa kemana-mana. Dan ibu-ibu, Masya Allah, saya pernah waktu itu Prof Taufan bawa, beliau juga punya produk siwak. Di situ itu
saya masih ingat, jadi beliau ada kayu siwak kecil, ada tisu, bukan tisu, lap kayak lap kacamata itu loh Bu. Itu ada, beliau bawakan tuh jadi satu plastik itu isinya kayu siwak, lap kayak lap buat kita melap kacamata, sama kantong serut kecil. Gunanya apa? Kalau habis siwakan ditaruh di situ, dibungkus, kemudian dimasukkan ke kantong kecil, gitu ya. Jadi kayu siwaknya jangan cuman dibiarkan begitu saja, nanti kering. Ya. Atau kalau mau bisa sih sebenarnya pakai kanebo itu. Kan kanebo kan sifatnya basah. Tapi kanebo yang baru. Ya. Ibu beli satu kanebo, terus digunting-gunting jadi berapa potong gitu kan, buat naruh kayu siwak. Nah kan kanebo itu kan sifatnya basah kan? Tahu kanebo nggak? Ah, itu kanebo manfaatnya banyak tuh, bisa buat ngelap mobil, bisa buat naruh siwak, bisa buat handuk kalau ibu-ibu umroh dan haji, itu paling enak gitu. Ya pakai kanebo. Kenapa? Karena kalau handuk kita bingung, ya habis mandi atau habis misalnya berada di Arafah atau mana, kita bingung jemurnya di mana. Tapi kalau kanebo sudah bisa kita masukkan kembali. Ya, saya sudah mencoba, lebih enak daripada pakai handuk. Tapi ingat kanebonya yang baru. Ya, jangan kanebo yang biasa ibu-ibu pakai untuk ya melap kaca, ibu-ibu bawa untuk pakai apa? Buat di badan. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ketika bau mulut berubah. Ketika bau mulut berubah. Oh iya, ketika bangun tidur juga ada dalilnya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bangun dari tidur maka beliau bersiwak. Baik. Oke, Masya Allah ini bukunya bagus ini. Ada yang mau baca Selasa depan nanti dibawa lagi? Mbak Mia mau baca atau yang lainnya mau baca? Boleh dibawa tapi Selasa depan dibawa lagi. Saya izin ke Ustadz Hanan, nanti minta tolong ditanyakan ke Prof Taufan. Ya Bu Menawi nanti bukunya dijual gitu aja ya Bu-ibu ya. Tapi nanti saya tidak jualan ya. Boleh nanti dikoordinir atau apa. Masya Allah bagus banget. Jadi buku ini tuh secara ilmiah gitu loh, menjelaskan tentang betapa pentingnya kayu siwak disertai dengan literatur yang ada. Saya nggak mungkin baca semua di sini ibu-ibu. Ya. Oh iya terakhir ibu-ibu, kalau ibu-ibu berpuasa. Nah ini nih. Kalau berpuasa, apakah boleh bersiwak? Nah, ini ada hukum yang perlu kita ketahui. Baik, disebutkan ya oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hukumnya makruh bagi yang sedang berpuasa ketika bersiwak dan matahari sudah tergelincir. Jadi kalau sudah ba'da duhur, ya itu kalau kata Imam Syafi'i, maka bagi yang berpuasa hendaklah tidak bersiwak. Tapi ada juga ya yang mengatakan diperbolehkannya bersiwak asal tidak sampai kayunya masuk ke dalam mulut. Ya kalau air liur masih boleh. Air liur itu masih boleh. Tapi kan ada mungkin serbuk-serbuknya, jadi harus dijaga. Itu juga disebutkan oleh Imam Ahmad masih diperbolehkan. Tapi harus berhati-hati. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan sebuah dalil dari Rasulullah SAW. Ya apa kata Rasulullah SAW? Wala khalufu fihi atyabu indallahi min rihil misak. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Makanya kata Imam Syafi'i tidak apa-apa kalau lagi puasa nggak usah bersiwak, terutama kalau matahari sudah tergelincir. Ya termasuk di dalamnya sikat gigi sebenarnya. Ya sikat gigi lebih parah lagi. Kalau sikat gigi barangkali ada air yang ketelan atau ada pasta gigi yang tertelan. Makanya kalau pas lagi puasa sikat giginya di pagi hari sebelum matahari tergelincir. Baik ibu-ibu, insyaallah kita cukupkan ya untuk pembahasan masalah siwak ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Jangan lupa dikerjakan PR-nya, karena tidaklah saya memberikan PR kepada ibu-ibu semuanya, kepada teman-teman semuanya, kecuali dalam rangka memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi nyuwun sewu ibu-ibu jangan dijadikan sebagai beban. Ya, saya pun tidak menanyakan kepada ibu-ibu siapa yang sudah ngerjain PR, enggak kan? Enggak kayak dulu waktu ibu-ibu sekolah. Saya hanya menghimbau
Kalau bisa PR-nya dikerjakan, dan kebaikan bukan untuk diri saya tapi untuk ibu-ibu dan teman-teman semua ya. Dan saya senang bahagia ketika ibu-ibu diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah titipkan kepada ibu-ibu semuanya. Ilmu yang sedikit dan istiqomah itu jauh lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada ilmu yang banyak tetapi tidak diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita telah pelajari di Majelis Ta'lim Hasanah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah, dan kelak semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Kalau ada yang mau belajar tentang persiwakan, mungkin langsung bisa ke UNER, ya, Universitas Erlangga Surabaya, ketemu sama Prof. Taufan. Ya, beliau insya Allah siap untuk berdiskusi dengan ibu-ibu semuanya. Yang jelas sebelum ya berjumpa dengan beliau ada janji dulu, gitu ya. Atau ke rumah beliau, insya Allah di sana juga ada istri beliau, dan teman-teman bisa berdiskusi dengan beliau-beliau yang ahli di dalam ilmu persiwakan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.